rumah misal, ya kan? Seluruh kewajiban sudah dilaksanakan, seluruh syarat sudah dipenuhi. Kok ini belum juga terbit-terbit? Nah, setelah komplain kepada BPN misal, lapor ke Ombudsman. Setelah komplain ternyata tidak juga dipenuhi, lapor ke Ombudsman. Nah, Ombudsman ingin memastikan, ingin tahu mengapa ditunda. Misal, tahu-tahu ternyata belangko sertifikatnya lagi kosong. Penundaan itu artinya ada alasan yang bisa diterima secara sah. Beda kalau memang mereka tidak punya alasan yang sah. Kenapa terlalu lama Anda menerbitkan produk sertifikat pelapor? Ya karena atasan lambat menandatangani, itu nggak boleh tuh. Itu yang kita sebut dengan abai terhadap fungsi dan tanggung jawab. Tidak boleh dia memberikan alasan di mana alasan itu tidak sah menurut hukum, tidak sah menurut peraturan, tidak sah menurut standar prosedur yang sudah mereka sendiri sepakati. Nah, jadi memang masyarakat butuh cepat. Oleh karena itu juga cepat melapor. Jangan juga ditunda lagi. Sudahlah 14 hari kerja tidak ada respon, sudahlah 14 hari kerja tidak ada tanggapan, tidak ada produk yang diterbitkan. Masih juga nunggu-nunggu besok-besok. Ya makin lama kalau begitu. Maka apabila sudah pada waktu yang patut belum juga ada tindakan oleh penyelenggara layanan itu, hari keempat 15-16 adulah cepat supaya juga ditindak cepat. Beda yang sifatnya itu substansinya itu kemanusiaan dan pendidikan. Kalau yang bersifat kemanusiaan dan pendidikan, kami di Ombudsman itu ada yang disebut dengan reaksi cepat Ombudsman. Anda lapor hari ini, hari itu kita tindak. Kenapa? Karena yang sifatnya menyelamatkan manusia, yang hal-hal yang berbau keselamatan, kemanusiaan, itu nggak bisa ditunda. Tidak boleh administrasi mengganggu untuk memberikan layanan demi menyelamatkan manusia. Kan ada hukum tertinggi itu, istilahnya yang disebut dengan salus populi supreme lex esto. Keselamatan manusia, keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi dari sebuah tatanan administrasi, aturan-aturan teknis itu boleh dilampaui bila mana sudahlah bicara terhadap keselamatan manusia. Kalau di rumah sakit itu bagi dokter itu ada doktrin, ada gium yang berbunyi dengan salus aigroti supreme lex esto. Keselamatan pasien aigroti itu menjadi aturan tertinggi, tindakan tertinggi di rumah sakit. Tidak boleh ada pasien darurat lalu pada saat masuk IGD kita tanya KTP mana? BPJS-nya mana? Aktif apa enggak? Tangani ini dulu. Jadi keselamatan pasien itu menjadi aturan tertinggi untuk kita tindak lanjuti. Nah, itu yang harus para petugas pelayanan publik memahami itu, menyadari itu. Nah, itu yang disebut tadi, yang quickly service, tindakan-tindakan cepat yang harus ditindaklanjuti gitu. Nah, itu Bang Memeng. Sudah paham kan sekarang? Kan misalkan kita nak ngelapor ini kan biasanya kan ada Bang. Ketemu dulu sama siapa? Berapa orang di Ombudsman itu Bang bagi-bagi? Oh, kami di Ombudsman ini saat ini kondisinya bayangin di Bembeng. Perwakilan Ombudsman Jambi untuk mengawasi layanan publik yang ada di Provinsi Jambi ini ada sekitar lebih kurang 2.000 unit kerja layanan. Bayangkan 2.000 unit kerja layanan. Pemerintah desa aja sudah 1.500 deh. Ya, Pemda Kabupaten Kota rata-rata OPD misal 30 atau 40, 10 itu sudah 300 atau 400 belum vertikal. Sementara personil di Ombudsman Jambi yang melaksanakan tugas Ombudsman itu hanya tinggal 11 orang. Itu yang disebut dengan asisten Ombudsman. Itu adalah mereka yang melaksanakan tugas dan fungsi Ombudsman dalam hal menerima laporan, menindaklanjuti laporan sampai menyelesaikan laporan dan segala macam. Yang kedua ada juga yang teman-teman ASN. Nah, itu yang di bidang kesekretariatan. Nah, dialah yang mendukung kinerja Ombudsman, tugas Ombudsman supaya bekerja dengan lancar. Segala administrasi kesekretariatan dan kebutuhan-kebutuhan sekretariat itu ditangani oleh teman-teman ASN.
Tapi Ada curiga tenaga bang, curiga bang Memeng nih, jangan-jangan dia nanyor 11 orang nak ngelamar Masih ada kerja. lowongan. Bang, kita tengok dulu ada video yang boleh. Video SPP yang viral nih, kita tengok dulu bang. Mana? Hari itu langsunglah kami dari sekolahan langsung ke bank, dari bank 1:30 saya balik dari bank, langsunglah saya bawa ke sini anak saya ke kantor. Bisa dikuatin suaranya? Uang ujian, uang perpisahan, uang SPP. Berapa total? totalnya? Totalnya kemarin tuh 1.581.000. Aduh, duit Harus dibayar sekaligus atau boleh harus nggak? dibayar sekaligus. Kalau tuh anak saya memang dari ujian. Memang tidak ada keringan dari pihak sekolahan gue. Ya, nggak tahu juga lah. Pokoknya hari itu, hari Senin itu saya harus bayar duitnya sekian. Sudah dikasih catatan, harus bayarnya sekian. Nah, maksud saya tuh kan, itu ikutlah dulu anak saya untuk ujian. Kan menjelang berapa jam selisihnya maksud saya. Ikutlah, ini enggak sampai anak saya memang tidak bisa ikut ujian. 2 orang waktu itu dalam kelas. Berapa kali tidak ikut ujian Bu? Maksudnya dalam ini? Pertama hari Rabu, yang sebelum tanggal 1 hari Rabu itu tanggal berapa ya? Nah, itu anak saya juga rupanya sudah ada ikut ujian sekali. Nah itu videonya bang, yang tadi Samu berarti sama kayak adik ini tadi, tidak jadi kuliah gara-gara belum bayar SPP itu juga karena telat berapa jam cuman pembayarannya Ya, malahan yang begini saya minta nanti siswi itu atau keluarganya mengadu ke ombudsman biar kita tahu persis. Belum ada ini. Saya baru tahu ada di TikTok viral begini. Saya sering sampaikan tidak boleh hak murid, hak siswa terhalangi hanya persoalan terlambat bayar SPP, administrasi segala macam. Jalani dulu ujiannya, nanti urusan yang seperti itu bisa ditindaklanjuti di belakang. Nah, ini yang kadang-kadang saya minta kesadaran dari lembaga sekolah selaku penyelenggara pendidikan agar memang niat mereka itu lebih kepada bagaimana menjamin agar para siswa dan murid itu mendapat pendidikan yang baik dan benar dulu. Persoalan-persoalan administratif yang menjadi kendala warga kita itu nanti bisa dibicarakan lebih di belakang di internal. Jangan itu dijadikan syarat untuk menghalangi dia mendapatkan pendidikan. Nggak boleh. Makanya kalau bisa nanti, karena ini kita udah tahu, saya minta nanti saya juga tim, kalau saya tahu alamatnya nanti, kalau ada di TikTok alamat dia, nanti ada tim saya, tim cegah namanya, untuk mengunjungi rumah ini. langsung bang ya? Kita kalau yang Langsung fast pendidikan respon. itu harus reaksi cepat ombudsman. Pendidikan, kesehatan yang bersifat berkemanusiaan itu kita tindak cepat. Nah sudah tuh bang, saya Polres Wandi izin bang, ini juga ada kasus yang lagi viral-viralnya juga bang. Salah satu dosen di Universitas Negeri di Jambi, nah ini booming juga nih bang. Karena ini kan menyangkut aparatur sipil negara, ya kan, dosen. Nah, ini kayak Saya mana bang? ada langsung gerbang. Hah? Saya ada. Bukan abang tapi kan? Bukan abang yang digerebek. Ini kayak mana bang? Karena kan statusnya juga saya nengok berita seputar Jambi tadi malam tuh, wakil dekan ini juga ternyata tidak ada masuk kerja juga sebelum yang viral ini bang. Nah itu dia kayak mana nih bang? Kita memang kalau ini kejadian atau peristiwa itu bukan aspek pelayanan publik. Ya. Itu hubungan individu antara oknum dosen katanya dengan salah satu alumni mahasiswa alumni universitas. Itu hubungan individu. Kalau memang ada mahasiswa sivitas akademika yang membutuhkan layanan dia sebagai wadek katanya tadi, mengalami kendala, itu boleh dikomplain. Komplain di internal, kalau tidak selesai lapor ke ombudsman. Nah, namun pada peristiwa yang dialami oleh wadek tersebut yang viral kemarin itu perilaku individu. Silakan internal kampus yang bersangkutan untuk menindaklanjuti etik di internal itu. Informasi terakhir saya dengar dari rektor, jabatan wadeknya sudah dinonaktifkan. Artinya ada gerak cepat sikap dari kampus gitu. Yang dipertanyakan itu kan kok bisa dalam pemerekrutan tuh proses-proses memang perilaku manusia secara individu, ingat, setiap kita pertama kali dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri dulu. Ini masalah perilaku. Nah,
Kalau persoalan dia direkrut lalu lolos seleksi segala macam, mungkin waktu itu secara kriteria dan syarat yang sudah dibuat, Memenuhi. dia memenuhi. Iya. Lalu di kemudian hari dia berperilaku tidak benar, ya itu tanggung jawab individu. Tinggal lagi tanggung jawab itu kita hubungkan dengan tugas dan fungsi dia, yang itu juga sudah ada aturan-aturan yang mengikat. Ada kode etik perilaku, ada kode etik organisasi, ada tanggung jawab moral. Karena dia kalau sudah melakukan perbuatan seperti itu, secara umum dia sudah batal. Kenapa? Karena ada syarat umum. Di sana biasanya syarat umum bagi pejabat publik itu diminta untuk punya moral. Tidak boleh ada perilaku tercela. Dia harus patuh dan tunduk kepada undang-undang, pada Pancasila, berperilaku baik. Tidak boleh punya perilaku yang tercela. Waktu itu dia belum tercela. Iya. Ya kan? Maka dia lolos. Tetapi kalau setelah itu lain lagi konsekuensinya. Itu namanya Nanti ini timing. sudah beda bang ya. Ya. Kita makan kue dari tadi bang, panggil boleh, aku, boleh, kita makan kue dulu. Nanti kita bahas lagi ya. Oke.